Sini kita akan membahas atau menjelaskan mengenai suatu keanehan daripada mekanika kuantum yang tidak bisa diterima atau eh, dinalarkan dalam analogi pikiran kita. Yang pertama yaitu adalah prinsip ketidakpastian Heisenberg, di mana mengatakan dalam properti tertentu ini tidak dapat didefinisikan. Properti dalam konteks ini adalah sifat atau karakter yang dimana dijelaskan tidak secara kuantitatif untuk sistem yang sama pada saat yang bersamaan. Sebagai contoh, jika sebuah partikel pada saat tertentu mempunyai suatu posisi yang pasti, maka nggak ada artinya kita membicarakan momentum pada saat itu. Dalam artian, pengukuran momentum itu menjadi tidak lagi valid jika posisi diukur itu bisa diukur. Posisi partikel itu bisa diukur. Itu yang pertama. Yang kedua, ada teori medan kuantum. Teori medan kuantum mengatakan dalam suatu prinsip yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu ketidakpastian Heisenberg, maka kita tidak bisa mengatakan bahwasannya kita tidak bisa menentukan posisi secara pasti suatu elektron dalam suatu atom, melainkan juga kita hanya bisa menebak di mana kemungkinan daripada yang paling tinggi dalam suatu elektron berdasarkan suatu probabilitas fungsi gelombang. Itu yang kedua tentang apa. Yang ketiga yaitu adalah aturan Born. Aturan Born menjelaskan bahwasanya deskriptif yang diberikan oleh fungsi gelombang itu bersifat probabilistik, yang dimana bukan deterministik dalam suatu halnya fisika klasik. Yang keempat ada interpretasi Copenhagen, di mana interpretasi Copenhagen mengatakan dalam suatu sistem fisik umum ini nggak mempunyai suatu sifat pasti sebelum diukur. Dan kalau kita lihat dalam mekanika kuantum ini hanya dapat memprediksi suatu distribusi probabilitas dari hasil pengukuran yang dimungkinkan. Tindakan pengukuran mempengaruhi sistem ini menyebabkan suatu sekumpulan probabilitas yang berkurang dan menjadi hanya satu dari nilai yang mungkin segera setelah pengukuran, yang dimana ini dikenal sebagai suatu runtuhnya fungsi gelombang. Selanjutnya ada yang disebut dengan Kac-Schrödinger. Kac-Schrödinger itu adalah kuantum superposisi, di mana argumen ini mengandaikan bahwasanya seandainya ada seekor kucing yang dimana kita tempatkan dalam sebuah kotak, yang dimana kotak itu berisi suatu racun, yang dimana artinya kita dapat bisa menyimpulkan bahwasanya percobaan ini adalah kondisi setengah hidup dan juga kemungkinan setengah mati. Sebelum kita tahu, kita tentunya harus tahu bahwasanya kita perlu membuka kotak tersebut ya. Nah, apa yang terjadi? Jadi secara simultan ada dua kemungkinan, kucing di kotak itu setengah hidup atau kucing di kotak itu mati atau sebaliknya. Tapi nggak ada juga kita tidak bisa kita mengatakan bahwa kucing kedua itu sama-sama berpeluang hidup atau mati secara simultan. Yang mana artinya kita asumsikan bahwasannya kucing tadi itu sebagai suatu partikel kuantum dalam percobaan. Selanjutnya quantum entanglement. Quantum entanglement menyatakan bahwasanya jika kedua kotak, tapi kita pisah sejauh mungkin, jika ada dua kotak kita pisah sejauh mungkin, katakanlah kotak ini adalah kotak A dan satunya lagi adalah kotak B, yang dimana diposisikan secara jauh, yang dimana masing-masing di tepi alam semesta. Maka apa? Hasilnya si kucing tadi itu tetap membentuk suatu kemungkinan hidup atau mati, yang dimana seperti yang sudah kita jelaskan tadi tentang suatu Kac-Schrödinger, yang dimana bahwa ada sesuatu yang variabel ya, seperti esensi, seperti kesadaran, yang mengkaitkan keduanya itu. Jika satu kemungkinan hidup, maka yang satu lagi sejauh apapun yang harus dalam kondisi, maka itu akan membentuk suatu kondisi yang sebaliknya. Dan terakhir ada prinsip corresponding Born dan Heisenberg, yang dimana ketika angka kuantum besar, maka ini akan merujuk kepada suatu properti yang sangat cocok dengan deskripsi fisika klasik.